Wing Chun, Nhịp Mạnh. Ya, sebelum mulai saya mau sharing dulu. Kemarin kan ada yang nanya tuh soal pas saya live ngebacot tuh, ada yang nanya soal apa namanya pukulan 1 inch. Nah, jadi saya mau coba sharing-sharing tentang pukulan 1 inch. Nanti saya masukin ke YouTube juga. Jadi kata kemarin kan saya bilang pukulan 1 inch itu sebenarnya hanya sebuah nama ya, bukan berarti pukulan itu benar-benar harus diukur pakai penggaris ya, pakai penggaris terus diukur. Wah, ini udah 1 inch, berarti kita mulai dari sana gitu. Enggak, bukan begitu maksudnya. Pukulan 1 inch itu cuman dianggapnya adalah pukulan-pukulan yang istilahnya momentumnya pendek. Biasa kan kalau kita mukul itu supaya terkesan kenceng itu kan kita harus pakai awalan untuk mukul gitu. Nah, kalau pukulan awalan panjang seperti itu pasti memang ya sesuai dengan hukum fisika. Kalau jarak makin jauh pasti kecepatan itu bisa ditambah semaksimal mungkin. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menambah kecepatan dengan jarak tidak dari sini, tetapi jaraknya adalah batasannya dengan tangannya si dummy ini. Jadi latihan 1 inch nggak harus dengan dummy, teman-teman bisa dengan apa aja. Karena saya di sini ada dummy-nya, saya tunjukkan pakai boneka kayu. Nah, jadi percepatannya itu cukup selebar lengannya si dummy ini, terus dari sini diusahakan tenaganya sama seperti tadi ke sana gitu. Jadi percepatannya itu memang pendek, tapi kita bisa memaksimalkan tenaganya untuk bisa mukul. Nah, jarak itu bisa dianggap sebagai ya pukulan 1 inch. Cuman ya kalau misalkan bentuk yang sebenarnya pukulan 1 inch itu kurang lebih jaraknya segini. Terus nanti kita dari sini kita tinggal nge-shoot seperti itu. Nah, itu pukulan 1 inch. Nah, terus ngelatihnya sebenarnya mudah. Yang penting kita tahu triknya, kemudian kita tahu konsep dari bela diri yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan nggak tahu konsepnya dari bela diri yang bersangkutan, ya tentunya susah juga ya untuk mempelajari. Nah, jadi buat teman-teman di rumah yang mau latihan dengan mau latihan pukulan 1 inch, itu mulailah sekitar jaraknya segini. Ya, mulailah dari jaraknya segini. Dari sini usahakan nge-shoot-nya dulu ke sana. Pelan-pelan aja. Sampai kita terbiasa tanpa ngokang. Saya bilang tanpa ngokang. Ngokang itu kayak begini. Nah, itu ngokang. Nah, kita usahakan dari jarak segini kita langsung start ke sana. Ya, atau misalkan teman-teman mau ditambahkan speed seperti ini juga bisa. Ya, nggak perlu harus seperti itu. Jadi intinya dari sini tanpa ada kokangan, teman-teman langsung start ke sana. Nah, yang harus diperhatikan itu adalah bagaimana posisi elbow. Ya, sesuai dengan konsepnya Wing Chun. Bagaimana posisi elbow? Bukan berarti nanti kita tidak bisa mukul seperti ini. Ya, dari sini kita langsung mukul begini. Bukan, itu bisa aja. Tapi yang terpenting itu bagaimana kita mendapatkan momentumnya. Momentum percepatan, bukan momentum kecepatan, tapi percepatan. Kalau dalam otomotif tuh kayak semacam torque, ya, torque, daya tarik gitu. Daya lontar.
atau daya laju. Kalau dalam otomotif kita mau balap motor atau kita mau mau balap mobil misalkan ya, itu daya lajunya, daya laju pertama, titik start dari 0 misalkan sampai 100 dari 0 misalkan sampai ke 20 km per jam, itu berapa waktunya. Atau bisa dibilang RPM kali ya, saya juga nggak ngerti, pokoknya kurang lebih begitu guys. Nah, yang penting tuh tadi balik lagi, kita harus ngerti posisi elbow-nya seperti apa. Itu yang pertama. Kedua adalah fungsi dari bahu sendiri, itu seperti apa. Kemudian tentunya kalau di Wing Chun itu ada yang namanya pijakan. Pijakannya seperti apa ya. Kalau misalkan kita latihan dengan kaki seperti ini pasti lebih mudah ya. Karena pada saat mukul ada kaki yang support, atau kita mau seperti ini pun saat kita mukul ada kaki yang support, kaki belakang yang support. Nah, biasanya kalau praktisi Wing Chun itu selalu latihan dengan kuda-kuda Yigi Kim Myung Ma, karena di belakang ini tidak ada yang support. Gimana di belakang ini tidak ada yang support? Kita bisa mendistribusikan tenaga dari pukulan kita ke objek yang kita pukul, seperti itu ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ini tidak ada tidak ada kokangan. Jadi dari sini saya melaju ke sana startnya. Dari sini startnya ke sana. Ya, itu untuk awal-awal teman-teman latihan pukulan 1 inch. Kalau itu sudah terbiasa, mulailah dengan jarak yang lebih pendek lagi. Kita anggap jaraknya segini. Nah, dari sini sama ya. Kita start juga dengan pukulan yang tadi dengan momentum yang sama, dengan jarak sedekat ini kita mengeksekusi tanpa ada tolakan balik ya, kokang, tanpa ada mengkokang tangan. Jadi dari sini langsung shoot seperti itu. Oke, kira-kira begitu. Nah, itu boleh dilatih tuh kiri kanan ya. Itu entah mau kanan atau entah mau kiri, itu sama, feel-nya harus dapat ya, feel-nya harus dapat. Oke. Nah, dari jarak segitu kita rubah di mana posisi tangan itu dari posisi buka nanti nutup. Nah, cara latihannya cuman gampang juga. Dari buka kita pelan-pelan dulu nutup ya, buka tutup, buka tutup. Nah, kalau posisi tangan kita tegang atau ngotot, pembukaan antara tangan terbuka dan nutup itu tidak akan mudah dilakukan. Karena tangan kita tegang. Otomatis tangan kita harus sefleksibel mungkin, selentur mungkin, supaya dari tangan buka terus kita nutup. Pelan-pelan aja dari sini, nutup. Dari sini, nutup. Dari sini, buka, tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, barulah kita nambahkan momentumnya pelan-pelan juga, nggak usah terlalu cepat-cepat. Dari buka, tutup. Oke. Dari buka, tutup. Dari buka, tutup. Dari buka, tutup. Dari buka, tutup. Kira-kira gitu. Ya jangan lupa ya, kuda-kudanya juga yang mau begini mau begini tapi seperti tadi yang saya bilang, kalau begini lebih mudah, begini lebih mudah, begini agak sulit. Karena kalau kita dorong, badan kita mental ke belakang, karena di belakang tidak ada yang nopang. Oleh karena itu sebenarnya untuk latihan awal lebih gampang seperti ini. Karena kita berusaha mengirimkan, kalau di Wing Chun namanya power come from the ground, itu kita kirimkan tenaga dari pijakan ke posisi pergelangan, supaya pergelangannya bisa ngasih support dari bawah ke atas. Nah, terus setelah itu kemarin juga ada yang tanya, gimana cara mengaplikasikan pukulan 1 inch? Di Wing Chun itu ada istilahnya one hand cover two. One hand cover two itu satu tangan kita dipakai untuk nangkis dan pukul. Dan itu adalah aplikasi dari pukulan 1 inch. Sekali lagi ya teman-teman,
pukulan 1 inch itu bukan berarti kita harus memukul dengan jarak 1 inch, diukur dulu lah pakai penggaris gitu. Enggak, bukan seperti itu maksudnya. Pukulan 1 inch itu seperti yang tadi saya bilang di awal adalah untuk mengaktifkan pukulan tanpa ada awalan. Ya, jadi dengan titik start yang begitu pendek. Itu makna dari pukulan 1 inch. Nah, balik lagi ke one hand cover two. Jadi satu tangan kita misalkan nangkis terus mukul, nangkis mukul, nangkis mukul. Itu satu tangan. Nah, itu adalah aplikasinya. Jadi anggaplah ini adalah orang dan ini adalah tangan orang. Jadi ibarat kata saat kita nangkis kita mukul, saat kita nangkis kita mukul, saat kita nangkis kita mukul, nangkis mukul. Entah kita mau mukul dari sini atau kita mau moonsault, itu semua sama. Jadi dari awalan nangkis kita start mukul. Ya. Kira-kira begitu aplikasinya. Ya, kira-kira begitu aplikasinya. Cara latihannya tadi di awal yang saya kasih. Jadi itu tujuannya cara penggunaan dari pukulan 1 inch. Yang kemarin sempat ditanyain tapi tidak sempat saya praktekkan karena di rumah tidak ada boneka kayu. Di sini ada boneka kayu. Jadi kira-kira itu aja sih teman-teman dari pukulan 1 inch. Daripada saya nanti ngerasa punya utang ya. Jadi saya jelaskan sekarang sebelum kelas saya dimulai jam 7 malam ini.